bagaimana nih kabar hari ini? Baik. Kalau ini kita itu baik Pak. Kita berbagi informasi kita juga. Ya. Siapa nama saya? Eki Pak. Oh Eki yang tadi ketemu kita di tempat yang itu? Iya Pak. Tapi kita masih malu. Belum Pak. Baru punya sih. Jadi sebelum kita perkenalkan diri kalau dulu, perkenalkan nama saya itu Pak Muhammad ya. Bisa dipanggil Kepada saja. Sebelum transisi ini tadi, apa tadi kita pelajari? Yoga Pak. Yoga. Pantas tadi. Keren sekali Pak. Dari kemana di kemana kan? Iya Pak. Begini. Kemarin ada laporan yang berurutan. Ada masalah atau sosial ya. Kalau boleh tahu masalah itu, maaf Pak, yang satu dua cuci kasar tidak ada karena di BK itu ada yang mempunyai namanya asas kerahasiaan. Apa itu Pak? Misalnya, ini mau diceritakan kepada Bapak, insya Allah Bapak itu bisa menyimpan atau menjaga rahasia dari siswa atau mahasiswa. Tidak bakalan tadi teman, tidak bakalan kita mempunyai nama asas kerahasiaan. Oh itu, jadi kita tahu itu tujuan kita datang di sini. Belum jadi kan kemarin ada laporan dari guru atau kan sekali kita tahu itu apa namanya asas kerahasiaan. Sebelumnya itu kita melanjutkan proses prosedur. Alangkah baiknya itu kita gabung dulu. Sebelum kita melanjutkan proses prosedur itu ada namanya kontrak waktu. Apa itu Pak? Kayak perjanjian waktu kita. Waktu Pak. Kira-kira bisa berapa menit kita bisa ambil waktu tadi? 45 Pak. Sudah lama itu kan? Kan istirahat Pak. Oh istirahat jadi ya Pak. Saya kira istirahat itu 30 menit jadi Pak, karena data ini ada di belum bertanda ada semester. Bagaimana kalau kita sepakati saja 20 menit saja 20 menit? Oh bisa Pak. Boleh. Bisa. Yang mana kamu pilih? 20 atau 20 menit? 20 Pak. 20 saja jadi Pak. Jadi boleh bergabung ini kita ceritakan misalnya susah kan teman. Oh susah teman nih kayak tapi kita ini tidak introvert gitu. Bapak malu ini Pak. Kalau misalnya di kelas kita itu kita tidak susah kita bergaul dengan teman. Susah Pak. Kalau di teman politik Pak. Berapa orang kita dalam tugas deh? 32 Pak. 32 ya Pak. Tapi akrab dengan ini. Pak, 3 orang bisa ya Pak. 3 orang jadi Pak. 3 orang jadi. Itu memang dari kecil atau baru-baru ini masuk sekolah kenal TK Pak. Oh berarti bisa tidak? Yang sahabat ini atau sahabat yang pilih sahabat ini. Oh sahabat ini. Jadi itu kalau misalnya di luar kelas itu kira-kira bergaul dengan itu tidak Pak. Yang keluar Pak. Kenapa tidak mau bergaul dengan teman? Kayak malu Pak. Malu karena betul Pak, kayak ada yang merasa malu Pak, kayak itu. Oh introvert ini kayak ini kemaluan ini Pak. Jadi misalnya kan di rumah itu mempunyai saudara. Kira-kira akrab dengan saudara. Balik Pak, ya tidak terlalu Pak. Kayak cuma di rumah terus Pak. Memang caranya dia saudara tidak akrab itu juga. Dia sih rumah terus ke saya Pak. Paling cuma makan keluar. Tapi kita tidak bergaul gitu kan. Kayak yang ini kemarin Pak dilakukan. Tidak ada yang pendek tidak ada. Tidak mungkin mencoba mencari teman-teman. Mau sifat malu Pak. Malu. Kenapa bisa malu? Tadi Pak kayak dia enggak tepat jadi susah mencari teman. Jadi teman tadi dari kita itu malu. Dari kecil memang Pak target itu Pak.
kira-kira kita hafal itu kadang-kadang. Untuk itu dirawat kayak kita yang dengan masalah itu kayak berinteraksi kita menjelaskan itu saja teman kan dirawat. Kalau boleh tahu dijelaskan ada di mana? Ada di Pak. Kira-kira siapa namanya dengar yang disebut misalnya saja Pak kelas 1 Pak. Yang duanya kelas 7 Pak. Siapa namanya? Itu F sama X Pak. Itu lagi-lagi itu laki-laki semua Pak. Semua ini Pak. Tapi background penyedotannya kita teman cewek. Kalau dia ada Pak. Kalau dia enggak. Kalau berinteraksi dengan langsung enggak Pak. Karena maaf Pak. Kalau sosial itu harus mempunyai teman. Ada Pak. Kenapa kita tidak mau mencari teman baru? Maaf Pak, tapi kita kan cari teman Pak. Kan astagfirullah. Hidup sosial itu harus kita mempunyai teman. Kita hidup sosial. Kalau misalnya tanpa teman itu kita tidak akan bisa berjalan. Itu kayak susah itu Pak, benar teman. Saya kayak cemas. Terus cemas ini gara-gara kita bilang ini. Tapi kalau misalnya kita memiliki bisnis kita pasti tidak bisa cara dengan orang. Itu cuma kalau itu kalau Pak sekali kayak berbeda itu rasanya ini Pak. Kayak canggung. Kalau misalnya kita ini tuh mungkin berkenalan dengan teman yang baru, kira-kira bagaimana cara kita dengan teman itu? Tahu dulu makanya kita susah sama teman. Susah ini Pak. Dia mengatur Pak. Kalau misalnya ini misalnya cari teman dari Surabaya, mau berteman sama kita. Ini orang yang baru ini, kira-kira kita ada caranya. Kalau dia dulu banyak sih caranya. Kalau saya dulu tidak. Berarti kita termasuk orang yang berpersiapan ini. Iya Pak. Bayangkan saja kita di rumah saudara ada. Kita tidak mau teman bicara. Kalau bukan dia yang bicara duluan. Jadi kalau orang tua tadi kita teman bicara. Pak, dan begitu Pak seadanya. Kenapa lebih diproseskan teman tadi orang tua tadi? Tanpa jangan di rumah, di kita yang dia masuk kamar saja. Tidak dibilang itu anak cewek. Udah sih Pak. Saya mau mantap. Kerjaan di rumah pas bapak. Pikir harus dibilang itu dengan kita. Introvert sekali ini Pak. Tapi tidak ada itu masalah lain kan? Kecemasan sosial. Itu soal susah buat teman. Terus tadi susah mencari teman yang baru. Saya mau kasih teknik ini bisa. Apa itu? Tekniknya itu restrukturisasi kognitif. Apa itu? Pendekatan CBT. Apa itu? Kayak pendekatan dalam psikologis dan terapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Kira-kira ini ada ini bagaimana caranya bisa mencari teman yang baru dengan menggunakan teknik ini. Itu kalau malam mengikuti rumah dengan ini, jadi ini kan tekniknya itu dengan metode yang digunakan dalam terapi. Itu terapi itu kayak kognitif pemikiran. Oh ini pemikiran mau juga ini. Pemikiran tadi kan introvert itu. Maaf, susah kita cari teman yang baru ini. Cuma ini susah kita deteksi. Ya, yang saya dapati juga itu teman-teman dulu kan introvert. Tapi tidak terlalu marah kayak kita. Kita ini kayak termasuk golongan orang yang kelas cakep lah, introvert. Dengan dia kebebasan juga kita tidak teman bicara. Iya, kalau dia dulu apa bicara, saya berarti kalau misalnya mau diubah pola pikir itu, kira-kira bagaimana? Kan tadi sudah menjelaskan tentang restrukturisasi kognitif adalah suatu pendekatan dari psikologis dan terapi
yang bertujuan untuk mengubah pola pikir atau negatif, tidak efektif menjadi positif. Metode ini seringkali digunakan dalam terapi perilaku kognitif, yaitu CBT, untuk membantu individu memahami dan mengubah cara berpikir mereka tentang sendiri atau yang lain dan situasi sekitar mereka. Berarti kita ini harus mempunyai teman yang baru, mencoba. Itu yang malu mencoba hal yang baru bagus. Sering menentang dengan satu dan kita tolak bagaimana. Tidak, itu kan usaha itu tidak akan dihianati. Kalau misalnya kita mau mencari memang teman yang bagus, alangkah baiknya kita mengetahui perilakunya itu yang mau ditemankan. Ini aku muncul pikiran baik pola ini bagaimana. Tidak karena kita karena saya berpikir karena ini mau mencoba kayak cari teman yang baru, baru bilang seperti itu pernah. Jadi kira-kira bagaimana itu pada saat itu? Kayak juga itu penting sekali makanya datang teman. Oh gara-gara itu dia Pak. Berarti itu teknik mencuri ini kita pakai yang itu terus nasi kopi mengubah pemikiran negatif kalau masalah pemikiran itu masih terus. Kalau misalnya menghilangkan pemikiran itu dan mencoba diubah itu pemikiran negatif menjadi positif. Yang positif saya yang bentuk kalau kita mencoba mencari teman yang baru dan coba akrab lah. Kan beda rasanya itu kan coba tuh teman yang baru dengan teman yang lama. Bagaimana itu kayak perilakunya sama orang itu berbeda dengan kita kalau teman kita. Jadi kita harus pahami dulu itu. Pemikiran itu teman kita bagaimana yang menemani, kira-kira bagaimana sifatnya, begini atau bagaimana kan. Kita harus tahu dulu. Kalau tidak disukai memang tinggalkan. Kalau kita disukai ya kita berteman. Begitu di tentang interaksi sosial. Toh, jadi kita tahu itu tekniknya tadi kasihkan ini. Coba pada tekniknya. Kayak mengubah pikiran negatif ke positif. Oh, berarti kita sudah tahu dulu teknik koordinasi kognitif. Mengubah pikiran negatif menjadi positif. Kira-kira ini sudah berjalan sekitar 15 menit kayaknya itu. Urutan juga kayaknya mau masuk pasti berarti semoga ini proses konsultasi kita berjalan dengan lancar. Kalau misalnya ada ini masih mempunyai kecemasan sosial atau masih ada pemikiran negatif itu, jangan dicanggung. Bisa datang ke sini Pak. Datang lagi ke sini biar tiap hari. Karena kita mempunyai asas keterbukaan yang siswa. Kita terbuka dengan siswa. Jadi ini kan suatu proses dari coaching ini sudah mengerakkan kita karena waktu ini sudah mencapai 15 menit. Jadi alangkah baiknya ini sebelum kita menutup proses coaching itu, alangkah baik kita kalau ya jadi bagaimana perasaan hari ini? Baik Pak. Baik ini Pak. Jadi bisa mengikuti toh cara teman yang baru datang? Bisa ya Pak. Baik. Karena kita juga kayaknya sudah ada dalam generasi ini. Baik. Hati-hati ya. Belum Pak. Assalamualaikum. Ya.